السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أثابكم الله. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Maka di pagi hari ini kita bersama-sama bisa duduk setelah melaksanakan kewajiban kita menunaikan salat subuh berjamaah. Ditambah pagi ini Allah turunkan nikmat Allah wasaiban nafi'ah, hujan yang cukup lebat, mudah-mudahan membawa manfaat kebaikan buat kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Salawat beriring salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah pagi yang berbahagia, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kajian tafsir, pembahasan tentang ayat-ayat yang ada di dalam juz amma atau juz yang ke-30, seperti biasa mari bersama-sama kita membaca terlebih dahulu surah secara sempurna, secara lengkap. Yang pembahasan kita masih seputar surah At-Takwir. Yang punya Al-Quran silahkan dibuka, yang tidak ada Al-Quran dan hafal silahkan diikuti, yang belum hafal silahkan didengar. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu hushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat وإذا الصحف نشرت وإذا السماء
سُعِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ingat pada pekan yang lalu kita pernah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan dengan sumpahnya bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kita, yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita pedomani, yang menjadi pusaka bahkan warisan Nabi SAW adalah perkataan yang benar, perkataan yang tidak ada kebatilan di dalamnya, perkataan suci karena dia merupakan kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kebenaran itu pun Allah tegaskan dengan beberapa alasan-alasan yang memperkuat dan memberikan legitimasi terhadap kebenaran Al-Quran itu. Yang Allah sambungkan laqauli rasulin karim, bahwa Al-Quran itu bukan hanya keotentikannya itu dilihat dari sisi kandungannya, tapi juga dari sisi sumbernya. Karena kemarin pernah kita bahas secara historis, maka sulit untuk kita campakkan kebenaran-kebenaran Al-Quran itu. Mulai sumbernya datang dari Allah, lalu yang kemudian Allah turunkan kepada malaikatnya, malaikat Jibril, yang kemudian nanti setelah itu melalui malaikat Jibril Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan proses-proses, baik proses-proses yang diturunkan oleh Allah langsung, ya, Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Kebenaran itu pun bisa dilanjutkan dari beberapa rujukan-rujukan sejarah
tatkala para sahabat-sahabat Nabi pun mencatat, menulis, menghafal setiap ayat yang diturunkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, turunnya Al-Quran itu sampai kepada kita itu prosesnya adalah dengan mutawatir, banyak riwayat, ya, banyak keterangan yang menjelaskan dan menguatkan tentang Al-Quran tersebut. Nah, kembali kita sampaikan, maka di antara bukti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah innahu laqauli rasulin karim. Sesungguhnya itu betul-betul adalah kalam Allah yang Allah turunkan melalui rasulin karim, seorang utusan yang sangat mulia. Yang para ulama menyebutkan utusan yang mulia itu adalah malaikat, dan penggawanya para malaikat itu adalah malaikat Jibril. Nah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya, banyak keterangan-keterangan yang kita kenal. Selain nanti secara spesifik Allah menyebutkan di antara sifat yang dimiliki oleh malaikat Jibril khususnya pada ayat ke-20, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yaitu malaikat yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memiliki arsy. Nah, sedikit sekelumit mungkin sering kita dengar tentang sosok malaikat Jibril. Akan tetapi karena kekurangan informasi yang kita dapatkan, sehingga kita membatasi tugas-tugas malaikat Jibril itu, sehingga tidak sedikit ada satu pertanyaan yang umumnya kita pahami, malaikat Jibril itu kan tugasnya membawa wahyu. Dan sekarang Nabi Muhammad sudah nggak ada, berarti tugas malaikat Jibril apa sih? Sering terbesit di dalam pikiran kita, berarti istirahat dong, nggak punya tugas karena wahyu sudah selesai. Nah, nanti kita akan jelaskan, ternyata malaikat Jibril itu bukan hanya memiliki tugas membawa wahyu, tapi sesungguhnya Jibril itu juga memiliki tugas wewenang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan amanahnya kepada malaikat Jibril itu. Sehingga kita tidak lagi berpikir macam-macam tentang malaikat-malaikat yang istirahat, yang nggak punya tugas. Kalau bahasa kita kan, kalau pekerjaan di kantor itu, orang kalau sudah dibebaskan tugas berarti kan sayang-sayang buat digaji gitu. Tapi ini tidak terkait dengan malaikat. Nah, pola berpikir inilah yang nanti mudah-mudahan kita akan luruskan, sehingga dengan informasi-informasi yang ada, kita akhirnya tidak menuduh, apalagi mengeluarkan statement yang bertentangan dengan statement-statement syariah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang mesti kita pahami, karena kita berbicara tentang malaikat Jibril, sedikit kita masuk menelusuri tentang alam gaib. Karena terkait dengan malaikat itu kan terkait dengan alam gaib. Dan ciri orang-orang beriman itu bukan hanya percaya terhadap yang terlihat, tapi juga ciri dan tanda orang beriman adalah percaya terhadap sesuatu yang tidak terlihat, ya. Sebagaimana Allah kemukakan di dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu di antara cirinya adalah yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan mengeluarkan sebagian dari rizki yang dimilikinya untuk diinfakkan, disedekahkan, dikeluarkan, baik yang terkait dengan yang wajib maupun yang terkait dengan yang sunnah. Nah, Jibril adalah sosok malaikat,
atau sosok makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan berbeda secara biologisnya dibandingkan manusia. Jadi kalau Allah menciptakan makhluk itu dari 3 komponen utama. Ada cahaya, ada api, dan ada tanah. Cahaya itu para malaikat, api itu jin, iblis, sedangkan tanah adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Adapun kita diciptakan bukan dari tanah, tapi kita diciptakan adanya karena saripati mani yang keluar. Tapi nenek moyang kita diciptakan oleh Allah dari tanah, yang diinformasikan tembikar yang dibakar dan lain sebagainya. Nah sekarang, sebagaimana yang disampaikan oleh iblis ketika diminta untuk bersujud, lalu iblis kemudian berkata, bagaimana mungkin aku akan bersujud kepada hambamu? Dengan sungguh kesombongan, kedengkian yang dimiliki oleh iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana mungkin api itu menyembah tanah? Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Bahasanya seakan-akan iblis berkata, aku jauh lebih mulia dibandingkan. Lalu kenapa engkau berikan kedudukan yang tinggi kepada Adam sehingga aku harus bersujud bertekuk lutut di hadapan Adam alaihissalatu wassalam? Ini kisah masa silam ya, perseteruan, kedengkian, keirian iblis kepada Nabi Adam yang berkelanjutan menjadi warisan-warisan selanjutnya yang tidak akan berhenti sampai hari kiamat nanti. Nah, Jibril adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dasar cahaya. Ya. Disebutkan di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan hadis ini riwayat Imam Muslim, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar. Ini penjelasan tambahan ya. Dan ini sebenarnya di dalam ayat Al-Quran disebutkan, tapi tidak terkait dengan malaikat, tapi terkait dengan jin. Maka Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api. Nah ini keterangan. Dan secara fisik Jibril itu tetap dasarnya adalah cahaya. Hanya saja ketika Jibril membawa wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Jibril itu bisa berwujud seperti manusia. Dan itu tentu karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau berbicara tentang bagaimana para nabi mendapatkan wahyu, itu bermacam-macam. Ada Jibril yang kemudian menampakkan dirinya seperti manusia, dan itu banyak keterangannya. Kadang disebutkan seperti si anu bentuknya. Kadang juga kemudian Rasul mendapatkan wahyu seperti lonceng yang berbunyi sangat kencang sehingga memekik telinga. Ada seperti beban yang berat sehingga terkadang Nabi SAW itu berkeringat. Dan ini macam-macam. Jadi bahasa kita mungkin seakan-akan menerima wahyu itu mudah kita bayangkan, tapi sebenarnya sesuatu hal yang sangat berat bagi para nabi ketika mendapatkan wahyu tersebut. Hanya saja karena tugas dan amanah dari Allah, maka segala sesuatu beban apapun yang dipikul oleh pundak para nabi itu dijalankan dengan hidayah, taufik dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan bahwa malaikat Jibril pernah turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa wahyu, pernah berbentuk seperti manusia, tapi juga turun kepada Rasul menyampaikan wahyu dalam bentuk aslinya.
Nah, kalau bentuk aslinya ini bisa disebutkan di dalam surah An-Najm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Muhammad itu telah melihat Jibril itu seperti apa? Dalam rupanya yang asli. Ini dalam terjemahan dan kemudian disepakati oleh para ulama. Pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Jadi bentuk aslinya. Maka dalam ayat nanti kan walaqad ra'ahu bil ufuqil a'la. Lalu kemudian Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat ini. Kata beliau, saat Aisyah bertanya kepada Nabi tentang ayat tersebut, ingin memperjelas, mempertegas tentang Jibril itu, maka Nabi SAW mengatakan, itu siapa itu wahai Rasulullah? Itulah Jibril, kata Nabi SAW. Innama huwa Jibril. Yang aku sampaikan itu adalah Jibril. Aku belum pernah melihatnya dalam bentuk asli selain di dua kesempatan ini. Jadi tidak pernah melihat aslinya kecuali di dalam dua kesempatan ini. Aku melihatnya turun dari langit, sampai kemudian beliau mengatakan besar fisiknya, maka dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Sampai beliau kemudian menjelaskan bahwa fisiknya menutupi antara langit dan bumi. Sayapnya yang begitu besar sehingga kemudian menutupi langit itu. Maka pantas kalau di dalam hadis haffat alaihimul malaikah, dinaungi oleh para malaikat-malaikat. Ini bahasanya kalau dinaungi itu kan seakan-akan kita dinaungi, kita bernaung, berarti ada naungan berada di atas kita sehingga kita tidak terkena hujan. Bernaung di bawah pohon yang rindang, bernaung di bawah payung dan macam-macam. Baik, kita sambung. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah kemudian menjelaskan bahwa Nabi SAW melihat Jibril. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sampai lebih detail lagi menyatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi pernah melihat malaikat Jibril itu dengan 6.000 sayapnya. Nah, ini kan tentang hal gaib, Ustaz. Iya, kata para ulama, kalau berbicara tentang hal yang gaib, maka jangan pernah menjelaskan lebih utama dengan akal pikiran, tapi jelaskan hal yang gaib dengan nas. Bisa dipahami? Kalau berbicara tentang surga, maka jelaskan surga melalui ayat Allah, jelaskan surga melalui hadis Nabi SAW. Kalau berbicara tentang yang gaib, tentang malaikat, maka pertegas penjelasan malaikat itu yang dilansir, yang diambil dari ayat Al-Quran dan diambil dari hadis. Jangan pakai logika. Karena kadang kalau logika itu kan menembus sesuatu yang tidak punya landasan, khusus terkait dengan yang gaib. Ya, kalau menganalogi ya, selama ada referensinya, ya oke aja lah. Contoh, bagaimana perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi SAW kan susah dilogikan, sehingga banyak para ulama yang mengatakan seperti semut yang masuk ke dalam kantong yang naik pesawat dari Indonesia ke Amerika, lalu kemudian Amerika balik lagi ke Indonesia. Mungkin orang nggak percaya, kok bisa sih berangkat dari Indonesia ke Amerika? Ya iya bisa, orang semut nempel di kantong sehingga balik lagi. Ini kan logika, tapi tidak selamanya logika yang semacam itu jelas bisa mampu mendatangkan penjelasan yang sempurna. Maka para ulama mengatakan ketika kita berbicara tentang yang gaib, maka kembalikan kepada nas-nas baik Al-Quran maupun hadis Nabi atau perkataan para ulama, agar kita tidak menyimpang dalam penjelasan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan 600 sayap. Bahkan dipertegas lagi di dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyatakan Rasulullah SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya
Beliau memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nah, selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Jibril itu sering disebutkan dengan ada istilah ruh, ya, disebutkan ruh, ya. Allah menyebut Jibril dengan ruhul amin. Maka disebutkan tadi dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in tsamma amin. Ada amin. Amin itu adalah ruh yang memiliki amanah, ya, ruh yang memiliki amanah. Maka kita lihat kemudian keterangan berikutnya. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin. Ruhul Amin itu nama lain dari Jibril, ke dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu Nabi tidak dipelajari, tapi kemudian hafalan yang diberikan itu melalui Jibril, melalui perintah Allah, diberikan kemudian oleh Allah melalui Jibril yang dimasukkan ke dalam hatinya, sehingga hafalan itu menjadi lengket. Ada keraguan Nabi tentang ayat tersebut, tapi kemudian Allah kemudian menyatakan, jangan pernah ragu, sesungguhnya aku tidak akan menjadikan kau lupa. Beda dengan kita. Kalau Nabi itu kan diberikan garansi lupa, Pak. Garansi tidak lupa. Kalau kita nggak ada garansinya. Ya. Kalau kita banyakkan lupanya dibandingkan hafalnya. Jadi kalau ragu-ragu tidak mengulang, ini udah hafalnya kurang, ngulangnya juga jarang, ya nggak bakal hafal. Terkait dengan Al-Quran itu kan mesti harus dimurajaah, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Maka kalau berbicara tentang Al-Quran kan walaqad yassarnal Qur'ana min dzikri hal min mudzakir. Sebenarnya Allah memudahkan kita untuk bisa menghafal Al-Quran itu, asalkan kita mau, punya etikat, punya kesungguhan. Tapi ingat bahwa Al-Quran itu bukan hanya dihafal, tapi diulang. Dan inilah yang kadang-kadang kita nggak istiqomah di dalam mengulang itu. Pernah nggak bayangkan Al-Fatihah itu sekarang tidur, duduk, jongkok kita masih hafal. Lagi main nggak habis, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, hafal kan? Saya yakin hafal. Mau duduk, mau lagi makan baca Fatihah, hafal nggak? Kenapa? Karena sering diulang-ulang. Sering diulang-ulang, sehingga sesuatu yang sering diulang itu akan nempel. Nah, berbeda dengan surah-surah yang lain yang kadang-kadang kita nggak ulang. Sampai detik ini kadang-kadang watin juga berakhirnya al-asr. Baca al-asr berakhirnya watin kan? Nah, itu karena memang jarang diulang. Ini memang Al-Quran. Sedangkan Rasul SAW diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Allah sampaikan terkait dengan Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Kemudian kul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbik bil haqqi. Katakanlah Ruhul Kudus, Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar. Untuk apa? Liyuthabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan banyak ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang malaikat pada umumnya, ya, malaikat umumnya. Termasuk Ibnu Katsir juga, bukan hanya menjelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsirnya. Kalau di dalam tafsir tidak terlalu panjang Ibnu Katsir menyebutkan tentang hal itu, karena beberapa ayat tergantung ayatnya. Tapi di dalam satu kitab, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafiz Ibnu Katsir, yang kemudian diringkas oleh beberapa para ulama, termasuk diringkas oleh Ahmad Al-Khani, dijelaskan bahwa beliau mengatakan malaikat Jibril juga kerap datang kepada Nabi dengan sifat-sifatnya yang bermacam-macam. Dengan sifatnya yang bermacam-macam. Terkadang ia muncul dengan rupa. Maka para sahabat pernah mengatakan,
pernah menjelaskan bahwa malaikat Jibril itu kalau turun lalu berwujud seperti manusia. Pernah kan berwujud manusia? Ingat satu hadis Nabi SAW ketika Umar menjelaskan tentang tentang pertanyaan mahwal Islam, mahwal iman, yang suatu hari ketika sahabat sedang duduk mengaji sorogan dengan Nabi SAW, lalu tiba-tiba datang dengan jubah putih tapi tidak lusuh, tidak juga kotor jubah itu, mendekati Nabi SAW, lalu kemudian duduk berdekatan antara dengkul dengan dengkul Nabi, lalu memegang pahanya, seakan-akan orang itu sangat akrab dengan Nabi. Tapi sahabat-sahabat yang ada saat itu tidak mengenal sedikit pun orang yang datang itu. Datang langsung dekat dengan Nabi, seakan-akan akrab, bertahun-tahun sudah bersama Nabi. Lalu mulailah seorang itu bertanya di hadapan para sahabat, mal iman, mal islam, mal iman, mal ihsan. Itu hadis yang panjang, dijawab oleh Nabi sampai pada beberapa pertanyaan. Sesungguhnya yang bertanya jauh lebih tahu dibandingkan yang ditanya. Ternyata kemudian seseorang sosok itu berangkat pergi, lalu dicari oleh para sahabat, nggak ketemu. Kan biasanya orang kalau perjalanan jauh kan lusuh, berdebu jubah, tapi putih. Dan mereka kemudian menyebutkan, sehingga ini lahir beberapa keterangan, bahwa ada yang mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan bahwa ketika itu saat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad SAW membawa wahyu dan lain sebagainya, kadang tidak berubah atau seperti wujud aslinya, kadang juga bisa bermacam-macam. Maka disebutkan Jibril ketika turun, ada yang menyatakan mirip atau rupa dengan seorang sahabat yang bernama Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Tapi juga kadang-kadang turun seperti orang-orang Badui, dan kadang-kadang juga turun seperti rupa aslinya. Artinya ini keterangan beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau sudah berbicara tentang hal tersebut, kalau ukuran banyak keterangan-keterangan, ukuran fisik malaikat Jibril. Tadi kita sudah sampaikan bahwa kalau keterangannya dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, sudah selesai. Lalu kemudian fisik malaikat Jibril itu memenuhi semesta, sehingga dengan sayap 600 sayap itu mampu menutupi langit. Tingginya luar biasa. Ini keterangan-keterangan yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Belum lagi kemudian keterangan dalam Al-Quran, dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan. Apa keterangan para ulama terkait dengan dzi quwwatin? Bahwa malaikat Jibril itu yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy. Dzi quwwah, yang mempunyai kekuatan. Apa artinya? Allah mensifati malaikat Jibril dengan kekuatan yang besar. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat wujud Jibril yang Allah ciptakan. Maka dzi quwwatin ini artinya yang memiliki kekuatan yang besar, disifati dengan sayapnya yang kita sampaikan tadi, 600 sayap yang menutupi seluruh ufuk langit karena keagungannya. Ini yang disebut dengan dzi quwwah. Bayangkan Pak, kalau sayapnya 600, lalu besar tubuhnya seperti apa, kekuatannya seperti apa. Yang kedua, di dalam ayat selanjutnya disebutkan 'inda dzil 'arsy, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy. Artinya mandat malaikat Jibril itu Allah langsung berikan kepadanya. Artinya mandat, kalau Allah yang Maha Kuasa memberikan mandat, jelas bahasa logikanya kita, ada orang yang penguasa lalu memberikan mandat kekuasaannya kepada seseorang, yang mestinya kita yakini orang yang diberikan mandat itu adalah orang yang terpercaya, orang yang memiliki kekuatan, orang yang memiliki keistimewaan, orang yang memiliki kelebihan dibandingkan yang lainnya. Itu sudah
logika kita berpikir demikian. Maka ternyata apa yang disampaikan di dalam ayat Al-Quran, indadzil arsy makin, ya, pemilik arsy, yang pemilik arsy itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan arsy itu, di arsy itu ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga di dalam surah Ghafir ayat 15. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai arsy, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapapun yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Sekaligus surat Ghafir ayat 15 ini menegaskan bahwa satu di antara fungsi yang dimiliki, tugas utama yang dimiliki Jibril adalah membawa wahyu. Cuman pertanyaannya, apakah tugas Jibril itu hanya membawa wahyu? Kita tunggu nanti jawaban dalam beberapa keterangan. Baik, ma'asyiral muslimin rahimanallah, makin itu artinya mempunyai kedudukan. Dzil arsy makin, yang memiliki arsy dan yang memiliki kedudukan. Ini adalah sifat, itu nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik segala sesuatu. Kita sambung pada ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan terkait dengan sifat Jibril juga, walau dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin. Lihat, dalam kalimat muta'in thamma amin, Allah menegaskan muta', yang pada diri malaikat itu ditaati dan dipercaya. Muta'in thamma amin, ditaati kemudian dipercaya. Muta' kembali, siapa yang memiliki sifat muta' ditaati? Jibril. Ditaati oleh siapa? Ditaati oleh para malaikat. Dialah tuannya para malaikat. Jadi punggawanya malaikat, panglimanya para malaikat itu adalah malaikat Jibril. Yang mengatur tugas malaikat-malaikat itu adalah Jibril, panglima besar, yang para malaikat taat kepadanya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama yang di sana, di mana itu? Yang ada di langit, karena malaikat itu adalah makhluk yang ada di langit, jadi bukan makhluk yang ada di bumi. Lalu kemudian sifatnya malaikat Jibril juga amin. Apa itu amin? Orang yang memiliki sifat dipercaya atau memiliki kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan apa? Kepercayaan untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya wahyu yang disampaikan oleh Jibril itu amanah. Kalau berbicara tentang amanah, tidak ada yang dikurangi, tidak pula ada yang ditambah. Dan sifat itu juga melekat pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amanah. Jadi apapun yang Allah sampaikan kepada Nabi, pantang bagi Nabi untuk kitman, menyembunyikannya, sekecil apapun, sesulit apapun, seberat apapun. Jadi menyampaikan kebenaran itu tidak mudah. Menyampaikan kebenaran itu tidak mudah. Tapi bagi orang-orang yang memiliki amanah intelektual, terlebih amanah yang Allah bebankan kepadanya untuk disampaikan, maka tantangan-tantangan itu harus dihadapi, karena itu menjadi kewajiban. Nah, amanah ini erat hubungannya dengan labelitas yang diberikan Allah kepada para malaikat, termasuk utusan-utusannya yang lain, yaitu para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dipercaya ini disampaikan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai dengan 195. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nazala bihir ruhul amin
ala qalbika litakuna minal mundarin bilisanin arabiyyin mubin. Dia dibawa turun oleh Ruhul Amin. Siapa itu? Malaikat Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu menjadi salah satu atau salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Dengan apa? Dengan bahasa Arab yang jelas. Maka kalau disampaikan malaikat, saking malaikat Jibril memiliki kekuasaan yang luar biasa, sehingga kemudian di antara malaikat-malaikat yang hampir jumlahnya 4.000-an dan lain sebagainya itu tunduk patuh di bawah perintahnya malaikat Jibril. Nah, sambung ma'asyiral muslimin sedikit lagi, bahwa sebagaimana kita sampaikan di awal, agar persepsi kita tentang malaikat Jibril itu tidak terhenti sampai tugas utamanya saja, hingga ada pikiran-pikiran liar bahwa malaikat itu sudah istirahat, nggak punya tugas, atau dinonaktifkan karena tidak memiliki tugas dan wewenang. Maka di sini paling tidak ada 4 tugas utama yang dimiliki oleh malaikat Jibril khususnya. Di antara tugas malaikat Jibril yang kemudian dirangkum, yang pertama menjadi pemimpin para malaikat. Kalau berbicara tentang pemimpin para malaikat, kira-kira pemimpinnya berhenti nggak memiliki tugas? Ya enggak, Pak. Namanya pemimpin, Pak. Selama dia menjadi pemimpin, maka dia bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Maka ini menafikan ungkapan-ungkapan orang-orang bahwa malaikat Jibril sudah selesai tugasnya, karena ketidaktahuan kita, karena kekurangan informasi dan keilmuan yang kita miliki. Maka dia untuk apa? Untuk turun ke bumi. Tugas ini dilakukan setidaknya 1 tahun sekali. Kapan itu? Pada malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril yang turun pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan pada malam yang mulia tersebut. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh fiha. Kata-kata ruh fiha itu Ruhul Kudus, berarti malaikat Jibril. Sampai kemana? Sampai kapan? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Berarti ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua, ternyata malaikat Jibril juga adalah sosok yang menahan hajat orang yang berdoa. Hal ini sebagian diriwayatkan Imam Baihaqi dari Thabit, dia berkata, apa kata beliau? Telah sampai kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa taala mendelegasikan, menugaskan malaikat Jibril dalam urusan-urusan memenuhi hajat hidup manusia. Berarti yang kedua, malaikat memiliki tugas untuk memenuhi hajat manusia. Jadi sudah menambah tugas ya. Paling tidak ini tambahan informasi. Oh, jadi ternyata bukan bawa wahyu doang ya. Oh, ternyata punya tugas lain. Dari dua komponen, 2 tugas ini saja kita sudah bisa bayangkan kan, kalau malaikat Jibril tidak istirahat dalam tugasnya, memiliki tugas lain. Jadi kemudian disambung, apabila seorang mukmin berdoa, maka Allah pun berkata kepada Jibril, wahai Jibril, tahan dulu untuk memenuhi hajatnya, karena aku sungguh sangat senang mendengar lantunan doanya. Jadi bukan ditiadakan doanya, tapi ditahan. Makin nanti erat hubungannya dengan doa. Idza haballahu 'abdan ibtalahu liyasma' tadarru'ah. Allah kalau mencintai seorang hamba itu, maka sungguh Allah itu akan mengujinya. Lalu kemudian kenapa Allah mengujinya? Karena Allah senantiasa menyukai keluh kesahnya, menyukai doanya, menyukai munajatnya. Maka bagi kita sesungguhnya kaum muslimin, yakinlah bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada doa yang tidak didengarkan oleh Allah. Semua doa itu didengarkan oleh Allah, karena Allah Maha mendengar setiap doa. Hanya saja cara dibalas doa itu berbeda-beda. Ada orang yang dalam hadis dikatakan, ada orang yang ketika berdoa Allah berikan jawaban doa itu.
Tapi ada juga orang yang berdoa, Allah kemudian ulur hajat-hajatnya, karena Allah terus menginginkan doanya. Hingga suatu hari Allah akan berikan saat hajat itu betul-betul dibutuhkan. Sadar nggak kadang kita Pak, kalau berdoa sama Allah itu lebih kepada hajat apa keinginan? Lebih kepada keinginan apa kebutuhan? Jujur. Karena kita juga nggak paham sesungguhnya ini kita butuh apa enggak sih. Maka sesungguhnya yang tahu jauh kita itu butuh atau tidak, ya Allah, pemilik kita semuanya. Maka kan kita dianjurkan untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Karena di tangan Allah itu segala kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, ya Allah yang tahu. Maka kalau kita umumnya, mohon maaf, hajat kita kepada Allah itu kadang melampaui kebutuhan kita. Atau bahkan bisa jadi doa kita itu penuh dengan keinginan, bukan kebutuhan. Maka bisa jadi Allah akan memberikan yang kita hajatkan, bukan yang kita inginkan. Karena Allah tahu, karena tidak semua apa yang kita inginkan itu Allah kabulkan. Bisa bahaya begitu. Belum tentu ada orang yang minta kekayaan lalu kekayaan itu akan membuat dia baik, ya apa tidak? Belum tentu orang yang kemudian meminta agar kemudian pekerjaannya sukses, lalu kemudian naik, diberikan jabatan yang tinggi, lalu dengan jabatan itu membuat dia dekat dengan Allah. Belum tentu. Ternyata kisah Sa'labah itu kan pernah menjadi bukti sejarah, bukti historis, betapa ternyata tidak semua orang yang diberikan harta, kekayaan oleh Allah itu akan membuat semakin bersyukur. Ini yang kedua. Ada juga doa yang kemudian Allah tidak kabulkan, tapi kemudian Allah ulur-ulur, Allah tidak berikan di dunia tapi menjadi investasi akhirat. Kalau saya logikakannya begini Pak, ketika kita mendengarkan tukang ngamen di mobil, ada tukang ngamen yang suaranya cakep, ada tukang ngamen yang suaranya kagak cakep lah bahasanya. Kalau bilang jelek ini kurang pas dah, kurang cakep. Biasanya Bapak, kalau melihat dua sosok itu, kalau kita ingin memberi, lebih cepat Bapak beri yang mana uangnya? Yang suaranya bagus apa yang suaranya kagak cakep? Yang potensi cepat dikasih duitnya Bang. Kadang-kadang yang kagak cakep biar berhenti, nah udah biar nggak usah bersuara lagi, udah kagak enak dengernya. Tapi yang bagus suaranya biasanya diulur-ulur kan. Kadang-kadang request, minta satu lagi dong, udah enak, dinikmatin, ntar biarin dah kasih duitnya kalau udah selesai lagunya. Jadi logika meskipun kadang-kadang tidak semuanya tepat logikanya, tapi paling tidak Allah membiarkan itu semua. Nah ini diantara tugas. Maka yakinlah, ini kembali kepada hadis ini, yakinlah bahwa setiap doa yang kita munajatkan kepada Allah itu Allah dengarkan. Hanya saja kapan Allah kabulkan dan bagaimana Allah memberikan, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita yakini bahwa doa itu adalah ibadah. Jadi bukan pengabulannya pada hakikatnya, tapi penyerahan diri kita kepada Allah serta munajat yang kita lakukan ini adalah bagian dari doa dan ibadah. Baik, kita sambung. Yang ketiga, malaikat Jibril itu adalah sosok yang mendampingi orang yang sakaratul maut dalam keadaan suci. Ya. Jadi saat seseorang mengalami sakaratul maut dan orang tersebut dalam keadaan suci itu dalam keadaan baik, orang yang baik, maka malaikat Jibril turun ke sisi orang tersebut. Dia kemudian membawa tugas dari Allah untuk membawa rahmat dan kemudahan bagi orang-orang yang sakarat tersebut. Jadi tugasnya itu. Jadi selama ada manusia maka Jibril tidak akan mati. Ya. Qala al-Jalal, Imam As-Suyuti pernah berkata, Jalaluddin As-Suyuti, wa innahu yahduru mauta min man yamut ala radau. Lalu kemudian dikatakan ala wudu. Beliau mengatakan bahwa Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata bahwa malaikat Jibril menghadiri kematian seseorang yang meninggal dalam keadaan suci. Imam Suyuti mengatakan suci ini adalah dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci.
maka memperpanjang wudhu kita hingga tidak batal wudhu itu adalah menjadi bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tugas yang keempat terakhir, mengurus angin. Semua urusan yang berkaitan dengan angin maka semuanya dikendalikan oleh malaikat Jibril. Sebagaimana riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Ya, beliau kemudian mengatakan, yang kemudian kita terjemahkan, 4 malaikat yang mengurus urusan dunia yaitu Jibril, Mikail, Malaikatul Maut dan Israfil. Jibril diserahi untuk mengatur angin dan para tentara malaikat, kemudian Mikail diserahi untuk mengurus hujan, tumbuh-tumbuhan, Malaikatul Maut mencabut nyawa, sedangkan Israfil disuruh tugas menyampaikan perintah kepada mereka. Itulah beberapa tugas-tugas yang secara singkat dapat kita sampaikan. Nah, ini memang hari ini penjelasan kita tentang malaikat Jibril. Jadi apa yang kita ambil kesimpulan, bahwa pertama, keterangan tentang malaikat Jibril yang memiliki kekuasaan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran ini untuk menegaskan bahwa ternyata Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah benar, ya. Dan ini legitimasi penguatan dalilnya. Jadi diturunkan oleh Allah kepada malaikat yang memiliki kekuasaan, diberikan wewenang oleh Allah yang luar biasa, yang memiliki amanah, sehingga tidak mungkin seseorang, sosok yang diamanahi, yang memiliki sifat amanah untuk berbohong, mengurangi atau menambahkan firman-firman Allah itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yang harus kita pahami bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki tugas bukan hanya membawa wahyu, tapi tugas yang diemban itu memiliki tugas yang banyak, dan punggawanya para malaikat adalah malaikat Jibril. Jadi kepercayaan terhadap malaikat Jibril adalah bagian dari keimanan yang kita miliki. Nah, insyaallah pada lain kesempatan kita akan sambung lagi. Ternyata Allah tidak hanya menyebutkan dari sisi proses turunnya saja, dari sumber yang ada, tapi juga penerima dari Al-Quran itu akan memperkuat dan memberikan legitimasi bahwa Al-Quran itu adalah benar. Siapa itu? Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dituduh oleh mereka bahwa Muhammad itu adalah orang gila. Nanti kita akan jelaskan pada berikutnya bahwa tuduhan-tuduhan mereka itu berbalik. Yang menuduh Nabi gila sesungguhnya mereka adalah yang gila. Dan itulah yang nanti kita akan jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Lebih mengenal kepada diri sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara historis, sifat, dan bagaimana amanah-amanah yang diemban oleh Nabi, sehingga kita akan semakin kuat kepercayaan kita bahwa Al-Quran itu betul-betul kalamullah yang wajib untuk kita yakini dan wajib untuk kita percayai dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita tanpa ada keraguan sedikit pun. Mudah-mudahan informasi yang sedikit, yang sederhana ini dapat membantu kita untuk bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah, hingga pada akhirnya keyakinan kita terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu yang berbicara tentang Al-Quran dan tentang ini dan Jibril dan Surah depan tentang Nabi Musa dan kita semuanya istiqomah dan kebaikan, dan untuk besok pagi